sudah beri kemuliaan Tuhan, janji Tuhan, aku tidak mau mengeluh. Ya. Jangan lupa kirim linknya ini ke teman-teman. Selamat pagi semuanya. Mungkin saya minta mic saya lebih diatur secara beda sesuai yang saya mau. Mungkin high saya, low mid saya dikurangi. Terima kasih Pak Bambang yang sudah sangat terbeban buat sound system kita di tempat ini. Tuhan memberkati. Pagi hari ini ibadah kita yang pertama di tahun yang baru ini, dan satu semangat yang baru buat saya pribadi bisa khotbah di minggu pertama di tahun yang baru. Kenapa? Karena buat saya ibadah pagi hari ini menentukan gereja ini ke depan, saudara. Segala sesuatu dimulai dari titik awal. Dan saya percaya itu. Pendidikan selalu dimulai dari titik awal. Kalau dari titik awal sudah keliru, meskipun kesalahannya itu kecil, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan, kemiringan sebuah garis lurus itu akan semakin luas. Itu sebabnya saya bangga, saya senang bisa pelayanan di minggu pertama di tahun baru ini. Tema pagi hari ini saya memberi judul kebenaran yang hilang. Apa yang dimaksud dengan kebenaran yang hilang? Yang pertama, saudara, kebenaran yang hilang adalah kebenaran yang seharusnya dimengerti semua orang, diganti dengan kenyataan yang terjadi, diganti dengan kebiasaan hidup yang sedang menjadi trending topik. Ini pengertian dari topik pagi hari ini, kebenaran yang hilang. Tahukah saudara bahwa hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah informasi yang belum tentu benar. Tapi kita yakini itu benar adanya. Sehingga kebenaran yang asli, kebenaran yang sesungguhnya itu hilang dari peredaran. Tanpa kita sadari kita mengganti dengan sesuatu yang kelihatannya asli padahal itu palsu. Sehingga saya berani katakan tahun baru adalah tahun kita mengandalkan kebenaran. Semakin mengandalkan kebenaran. Kenapa? Karena tambah tahun kebenaran semakin langka, saudara. Dunia ini sedang menuju kepada kehancuran sehingga kebenaran semakin diabaikan. Saudara. Manusia menggantinya dengan pikiran-pikirannya sendiri, saudara. Bahkan ayat Alkitab ditafsirkan sesuai dengan kenyataan yang mereka mau. Kenyataan yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Ambil contoh, suara terbanyak selalu menjadi tolak ukur. Kalau semua orang mengatakan ini benar, ini yang seharusnya dilakukan, suara terbanyak 51% memutuskan ini harus dilakukan. Seolah-olah kita mengatakan ini yang benar, saudara.
Banyak kejadian gereja saat ini, gereja makin bertambah di mana-mana dengan tambah tahun. Gereja makin banyak. Bukan jiwa yang diselamatkan makin banyak loh. Ini saya bicara gereja di kota. Tetapi yang dimaksud gereja makin banyak, buka-buka cabang seperti franchise, saudara. Gereja sudah besar tapi masih buka lagi di tempat-tempat yang prestis, bukan di tempat-tempat yang membutuhkan, saudara. Tapi di atas namakan seolah-olah Tuhan menggerakkan. Ini visi dari Tuhan. Karena berdasarkan suara terbanyak menentukan ini visi dari Tuhan. Hello. Suara terbanyak belum tentu suara Tuhan. Ini salah satu contoh kebenaran yang sudah hilang. Diganti dengan kenyataan yang terjadi. Contoh yang lain, orang coba berpikir orang Kristen manusia rohani. Rohani dalam tanda petik maksud saya. Hidup berkelimpahan selalu diartikan saya harus sukses seperti dunia sukses. Yang jadi ikonnya adalah orang yang figur di luar Tuhan. Hanya karena dia kaya raya, hanya karena dia punya karir yang bagus, kita menjadikan itu tolak ukur hidup yang berkelimpahan. Ayat kita memang mengatakan hidup berkelimpahan, tetapi kita salah menempatkan figur, saudara. Orang kita ngambil ayat dari firman Tuhan, tapi figurnya orang yang di luar firman. Bagaimana bisa match di sini, saudara? Ini satu hal yang terjadi hari-hari ini. Kebenaran semakin hilang, saudara. Diganti dengan kebenaran masing-masing, saudara. Menurut saya benar. Kalau menurut Anda tidak benar, itu urusan Anda. Saya punya free will. Kalau dunia tidak mengenal free will, dunia mengenal apa? Hak asasi manusia. Hakku ini aku menentukan. Aku mau ke kiri atau mau ke kanan. Ini hak saya. Ini kebenaran saya. Ini keyakinan saya. Saya yakin benar. Tanpa disadari manusia makin jauh dari kebenaran. Tapi dia yakin dia sedang di dalam kebenaran. Ngeri tidak, saudara? Ada satu ayat yang mengatakan, umatku binasa karena mereka tidak mengenal kebenaran. Yang dikatakan umatku, berarti kan itu kalangan kita sendiri, saudara. Berarti tidak semua orang Kristen itu masuk surga, saudara. Bukan karena ajarannya yang Alkitabnya yang salah, mungkin penafsirannya yang salah, saudara. Jangan heran kita orang Kristen tidak 100% masuk surga, kita tidak tahu. Orang yang duduk di samping kita tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Pasangan kita tidak tahu apakah dia masuk surga atau tidak. Semua bertanggung jawab dengan keselamatannya masing-masing. Oleh sebab itu keselamatan itu milik saya, bukan milik orang lain. Saudara bertanggung jawab dengan keselamatanmu. Oleh sebab itu kejar yang benar, kejar yang asli, bukan kejar yang palsu, saudara. Ini kebenaran yang hilang. Kebenaran yang sejati diganti dengan kenyataan yang terjadi. Saya kasih satu contoh. Ketika saudara bohong sekali, orang menegur saudara, kamu bohong. Karena saudara baru sekali mengucapkan kebohongan. Kebohongan yang sekali dilakukan namanya kebohongan. Tetapi kalau kebohongan yang diucapkan berulang kali,
akan menjadi apa, saudara? Apakah akan menjadi apa? Kebenaran. Paham maksud saya? Sesuatu yang salah kalau diulang-ulang, diucapkan, diajarkan terus-menerus dari waktu ke waktu, lama-lama itu akan diyakini menjadi sebuah kebenaran, saudara. Bahaya bukan? Pernah enggak saudara berpikir seperti ini? Hari ini saudara nipu orang, saudara merasa feel guilty, saudara merasa bersalah. Tapi teruskan lakukan itu. Saudara akan menjadi biasa hal itu. Mungkin jemaat tabernakel di tahun baru ini kita mulai pikiran kita semakin tajam, semakin kritis, bukan untuk jadi pengkritik kita. Kalau kita mempunyai pemikiran yang kritis, tujuan kita punya pemikiran yang kritis supaya kita belajar memilah-milah mana yang baik dan jahat. Lebih dalam lagi kita bisa memilah mana yang baik dan benar, saudara. Itu pemikiran yang tajam, saudara. Kita belajar banyak hal yang mendalam, bukan untuk jadi pengkritik, saudara. Kita belajar yang begitu dalam, begitu luas, begitu detail. Tujuannya sekali lagi supaya kita mengenal, supaya kita bisa membedakan, mensplit itu. Karena dunia sudah kehilangan kebenaran yang asli, saudara. Kita hidup di masyarakat modern yang semakin jauh dari kebenaran, saudara. Semakin tahun manusia makin menghilangkan yang namanya proses. Tambah tahun semakin baru. Sebenarnya manusia itu semakin downgrade, saudara. Karena tidak lagi mau berproses, maunya instan, saudara. Maunya praktis, saudara. Semua yang praktis itu ternyata kalau diteliti dengan tajam, saudara, tidak mendatangkan kebaikan. Kalaupun merasa keuntungan yang merugikan ujungnya. Contohnya, saudara, sekarang semua jadi praktis. Semua jadi instan. Saudara kepingin makanan, tidak perlu keluar rumah. Bisa diantar makanan sendiri, saudara. Saudara mau transaksi apapun, tidak perlu keluar rumah. Cukup di tempat saudara bisa melakukan banyak aktivitas. Tidak perlu orang lain membantu. Kita bisa kerjakan sendiri. Tapi di satu sisi yang lain, saudara, kita menjadi pribadi yang egois. Kita menjadi pribadi yang tidak mau repot. Tidak lagi menghargai kerja keras. Tidak menghargai yang namanya proses. Tidak lagi membutuhkan orang lain. Saya bisa mandiri. Atas nama mandiri, padahal sebetulnya itu bukan mandiri. Itu bentuk kesombongan pribadi. Terlalu percaya diri itu namanya kesombongan yang terselubung. Ngeri bukan, saudara? Inilah kebenaran yang hilang, saudara. Diganti dengan kenyataan-kenyataan hidup. Kita patut bersyukur kalau di gereja ini kita betul-betul belajar firman itu sungguh-sungguh, meskipun tidak mudah. Mungkin ada orang yang berpikir, toh saya lihat orang yang belajar firman juga nggak baik-baik saja nasibnya. Harusnya saudara berpikirnya tidak seperti ini. Harusnya kau berpikir, kalau yang belajar firman aja masih bisa keliru-keliru, apalagi yang tidak belajar, saudara. Kalau orang lain, orang yang sudah beribadah saja nasibnya masih biasa-biasa saja. Sementara orang dunia nasibnya lebih baik. Sehingga saudara mengganti kebenaran yang asli dengan kenyataan. Lalu buat apa saya beribadah? Toh orang yang gak beribadah nasibnya baik kok. Itu pernah disinggung oleh ayat firman Tuhan. Jangan kamu iri, lihat kemujuran orang fasik. Karena kemujuran mereka itu seperti asap. Saat ini mereka menikmati kesuksesannya. Sehingga membuat orang percaya itu tergiur, tergoda dengan kesuksesan mereka.
Tapi ayat tidak pernah ingkar, saudara. Ayat berkata, sebetulnya masa depan orang-orang itu semu. Hari ini mereka kelihatan baik-baik saja, padahal sebetulnya mereka menuju jurang. Dan Alkitab mengajari orang percaya untuk bisa melihat jauh ke depan, bukan melihat hari ini. Apa kata dunia saat ini? Alkitab justru mengajar kita berpikir jauh melampaui pemikiran dunia. Ini kan hebat sebetulnya. Alkitab sudah bisa menceritakan apa yang terjadi hari yang akan datang. Dunia nggak bisa, saudara. Puji Tuhan. Ini yang dimaksud yang pertama, kebenaran yang hilang, saudara. Saya bersyukur, kita semua patut bersyukur, pelayan-pelayan Tuhan patut bersyukur. Kalau di gereja ini kita belajar firman sungguh-sungguh. Dan saya berharap semua orang yang membawakan firman dalam skala mimbar, sampai di komsel, sampai di doa, sampai di guru anak-anak sekolah minggu, harus betul-betul ngajar firman, ngerti yang benar, bukan mengajarkan pengalamannya, saudara. Bukan mengajarkan pemikirannya, saudara. Tapi firman, apa kata firman, sudah katakan, buka rahasia firman. Jangan yang dibuka adalah apa kata kita, penafsiran kita, pendapat kita. Puji Tuhan. Yang berikutnya, kebenaran yang hilang yang kedua adalah kebenaran yang tidak lagi menyentuh hati, saudara. Bahkan sesuatu dianggap kuno, tidak penting lagi. Ini kebenaran yang hilang, sudah hilang. Manusia semakin tahun bertambah, manusia semakin modern. Mereka tidak lagi mencintai kebenaran yang menyentuh hati. Maksud saya, manusia modern tidak lagi menghargai kebenaran yang dianggap tidak lagi menyentuh masyarakat modern. Contoh, orang mengatakan ini khotbah yang benar kalau saudara dengar lalu hatimu tersentuh dan bersukacita. Pernah tidak jemaat dengar khotbah di YouTube, saudara merasa sukacita luar biasa dan saudara berkata, aku diberkati. Tapi ternyata Alkitab, Yesus berkata, itu belum tentu. Di mana ayatnya? Ketika Yesus memberi perumpamaan, ada seorang penabur yang menabur benih dan benih itu jatuh di tanah yang berbatu. Apa kata Yesus? Murid bertanya, apa artinya guru? Yesus menjawab, itu adalah ibarat orang yang dengar firman. Benih itu firman. Benih yang jatuh di tanah berbatu adalah orang yang mendengar firman, menyambut dengan sukacita. Terus ayat berikutnya ngomong apa? Tapi ketika mereka menghadapi masalah, mereka lemah. Ayat berikutnya, ada benih yang jatuh di semak berduri, adalah orang yang menyambut firman dengan sukacita, senang sekali. Tapi karena kenikmatan dunia, daya tarik dunia, kesuksesan dunia, layulah iman mereka. Pertanyaannya, yang salah siapa? Kebenaran yang tidak lagi menyentuh hati dianggap bukan kebenaran. Maksudnya poin yang kedua itu seperti ini. Saya ulangi. Kebenaran yang tidak lagi menyentuh hati kita anggap itu bukan kebenaran. Saya mau khotbah yang membuat saya tersentuh. Saya mau khotbah yang membuat saya itu bersukacita. Dulu saya suka khotbah-khotbah yang begitu, saudara. Tetapi setelah saya menemukan ayat itu, benih yang jatuh di tanah
berbatu dan semak berduri adalah orang yang menyambut firman Tuhan, dengar khotbah dengan sukacita. Tapi mereka tidak tahan uji. Saudara pulang dari ibadah pagi hari ini di tahun baru ini. Saudara pikir saudara habis dengar khotbah, saudara pulang, saudara bebas dari masalah dan tekanan hidup. Salah. Kita dengar khotbah supaya saudara pulang dari ibadah, saudara kuat menghadapi tantangan. Hati-hati saudara yang berpikir bahwa kebenaran yang hilang ini adalah kebenaran yang tidak lagi menyentuh hatimu, lalu saudara merasa ini bukan kebenaran. Lalu saudara ganti dengan informasi-informasi lain yang menyentuh hatimu. Apa contohnya? Quote, saudara. Kata-kata mutiara. Kata-kata yang positif thinking, yang cocok dengan selera, kondisi, keadaan saudara. Saudara bersuka cita. Buat apa kalau saudara tersentuh hatimu hari ini? Tapi ketika saudara menghadapi masalah, saudara tidak kuat, saudara murtad, saudara meninggalkan Tuhan, saudara merasa tidak lagi penting Tuhan itu. Saudara. Buat apa sukacitamu itu? Apakah Allah kepingin saudara bersukacita seperti ini? Saudara? Sukacita di tempat pulang dari ibadah, saudara menghujat Tuhan. Saudara menyalahkan Tuhan. Buat apa sukacita yang seperti ini? Dunia bisa memberikan sukacita yang sebatas itu tanpa harus saudara ke gereja. Ini yang saya maksud poin yang kedua, kebenaran yang hilang. Diganti dengan pernyataan-pernyataan yang lagi populer saat ini. Saudara, poin yang ketiga, kebenaran yang hilang yang ketiga adalah kebenaran yang menyakitkan, saudara. Kebenaran yang menimbulkan duka cita. Ini kebenaran yang hilang, saudara. Siapa bilang kalau dengar firman Tuhan itu harus membuat hatimu girang? Halo. Itu dulu waktu kita masih belajar kebenaran. Kita berpikir firman Tuhan itu menenangkan jiwa. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang, jalanku tetaplah Kau di sisiku. Wah, rasanya firman Tuhan itu menguatkan kita. Bagus. Tapi tidak selalu firman itu seperti itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan firman yang menyakitkan, saudara. Menyakitkan kita. Sampai kita merasa Tuhan kok gini ya. Tuhan kok biarkan aku susah ya. Tuhan kok nggak ngepro saya ya. Tuhan kok biarkan saya tergeletak begini ya. Ini kebenaran yang hilang. Sehingga banyak orang menggantinya dengan berita yang menyenangkan telinga. Bukan yang mengubah hati. Diganti yang menyenangkan telinga. Bukan yang mengubah hati. Apa? Berita apa yang mengubah hati menurut Alkitab? Adalah berita yang menyakitkan. Seperti apa berita menyakitkan? Berita yang menelanjangi dosa kita. Berita yang menelanjangi kesalahan kita. Teguran yang membuat kita malu mungkin, saudara.
Itu yang mengubahkan. Kok bisa berubah? Karena membangkitkan kesadaran. Karena khotbah yang menyenangkan telinga tidak membuat seringkali tidak membuat kita sadar, cepat sadar, tidak. Justru khotbah yang menyakitkan itu yang membuat kita jadi kaget, dikejutkan. Ternyata saya seperti ini ya, dibuat malu supaya saudara sadar. Coba kita buka 2 Korintus pasal yang ke-7. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-7 mulai ayat 9. Namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Saya coba baca ayat yang ke-10, perhatikan semua ayat yang ke-10. Saya baca dengan versi terjemahan firman Allah yang hidup. Sebab ada kalanya Allah menggunakan kesedihan dalam hidup kita untuk menolong kita berpaling dari dosa dan mencari hidup yang kekal. Janganlah kita menyesal kalau Allah mendatangkan kesedihan kepada kita. Tetapi kesedihan orang-orang yang bukan Kristen bukanlah karena pertobatan yang sungguh-sungguh dan tidak dapat mencegah kebinasan orang kekal. Ayat 11, coba saja lihat betapa banyak kebaikan yang saudara peroleh dari kesedihan yang didatangkan oleh Tuhan itu. Saudara tidak lagi acuh tak acuh, tetapi menjadi sungguh-sungguh serta tulus dan ingin sekali menghilangkan dosa yang saya sebutkan dalam surat itu, kata Paulus. Saudara menjadi takut mengenai apa yang telah terjadi dan merindukan saya sebagai hamba Tuhan, kata Paulus, supaya dapat menolong kalian. Dengan segera saudara menyelidiki masalah itu dan menyelesaikan, bahkan dengan menghukum orang berdosa ini. Ini Paulus menerapkan sistem disiplin gereja. Beberapa sinode gereja menerapkan aturan ini yang namanya dikucilkan. Tapi sekarang kebenaran ini semakin hilang dari gereja modern. Gereja tidak berani mendisiplin, mengucilkan. Malah tersinggung, pindah gereja. Karena mereka berpikir yang tersinggung, yang didisiplin. Gereja banyak kok. Enggak, di gereja ini enggak masalah, masih banyak pilihan. Kebenaran ini sudah semakin pudar dan semakin hilang. Orang tidak lagi mau terima didikan, dihukum oleh gereja, didisiplin gereja. Sehingga ketika dia pindah keluar gereja, di tempat baru dia pikir dia produktif, enggak produktif, bikin masalah juga. Karena apa? Kalau di gereja yang sebelumnya dia tidak mau dididik, di gereja berikutnya enggak bakal juga mau dididik, kecuali dia sadar, bertobat, baru dia bisa berubah di gereja yang baru. Ini kebenaran yang hilang. Oleh sebab itu, jangan terbuai dengan yang namanya jumlah. Semakin banyak orang belum tentu berkualitas. Sesuatu yang mudah didapat di pasaran, seringkali tidak berkualitas. Sesuatu yang langka, sulit didapat, biasanya mahal, bernilai, dan berkualitas. Saudara, sebagai gereja Tuhan di awal tahun ini, saya menanamkan pemikiran ini. Apakah gereja kita perlu bertumbuh secara jumlah? Perlu, tetapi bukan yang utama. Kita perlu bekerja keras supaya jumlah ini bertambah sebagai bukti keseriusan kita melayani Tuhan. Tapi kalau gereja belum bertambah, bukan berarti gereja kita kurang kasih karunia.
Karena Tuhan mengutamakan kualitas itu. Karena sesuatu yang berkualitas itu tidak banyak jumlahnya, saudara. Puji Tuhan. Yang berikutnya, setiap tahun kita harus sadar bahwa adalah tahun semakin mengandalkan kebenaran. Karena kebenaran semakin langka. Saudara. Di awal tahun ini, di minggu pertama ini, saya mengajar kepada gereja ini. Mari kita makin mengandalkan kebenaran. Gimana caranya? Kejar kebenaran yang asli. Seperti engkau berburu ilmu yang benar-benar ilmu. Saudara. Bukan ilmu-ilmuwan. Saudara. Betul-betul ilmu. Seperti saudara kepingin les sama guru yang paling hebat. Saudara. Bukan guru yang asal ngajar. Saudara. Jiwa seperti ini dibutuhkan setiap tambah tahun. Tahun masuki tahun baru berikutnya. Semangat kita untuk berburu mencari kebenaran itu harus kita pertahankan. Saudara. Jangan kendor. Gereja ini harus belajar bertumbuh mencintai kebenaran. Saudara. Karena Alkitab jelas memberi satu gambaran. Dunia ini kebenaran semakin langka. Kenapa langka? Karena manusia menolak yang asli. Manusia lebih suka yang kelihatan benar asalkan cocok dengan selera. Asalkan bisa menyenangkan telinganya, asalkan bisa membuat hatinya tentrem meskipun sesaat tidak apa-apa, yang penting hatiku termotivasi. Tetapi ketika ada masalah dia kembali murtad, ketika ada masalah kembali dia menghujat Tuhan. Jenis seperti ini sebetulnya bukan jenis manusia yang bertobat. Sebetulnya dia belum bertobat. Tapi ini adalah jenis manusia yang masih bergumul mencintai dirinya sendiri dan mencintai dunia. Selanjutnya, saudara, jika pemikiran dan sebuah pernyataan statement tentang tahun baru adalah tahun yang semakin baik. Itu sebetulnya lahir dari sebuah keinginan manusia. Lahir dari sebuah harapan sekelompok orang. Lahir dari jiwa optimisme manusia yang menyadari bahwa tahun sebelumnya adalah tahun yang penuh perjuangan. Saudara. Hati-hati dengan statement seperti ini, jemaat Tuhan. Karena pernyataan seperti ini adalah lahir dari pemikiran sekelompok orang yang menyadari bahwa tahun kemarin adalah tahun yang berat. Saudara. Dia coba memotivasi dirinya untuk tetap semangat. Boleh tidak? Boleh, saudara. Tidak salah menyemangati diri sendiri. Tetapi kalau sebatas menyemangati diri sendiri, tapi tidak melibatkan Tuhan, bahkan melupakan Tuhan, melulu mengandalkan logikanya, pengertiannya, pengalamannya, kesuksesannya, keahliannya. Sampai dia merasa tidak perlu Tuhan, tidak butuh agama, tidak butuh ibadah. Itu orang yang sebenarnya itu orang sombong. Dan dia tidak sedang upgrade dirinya jadi lebih benar. Tapi dia sedang downgrade. Saudara. Karena dia semakin meninggalkan jauh dari kebenaran yang asli. Hati-hati dengan statement ini. Selanjutnya,
Berbeda dengan apa yang dikatakan Alkitab tentang keadaan dunia. Setiap tahun baru dunia ini semakin tua, seperti kata Pak Gembala. Dunia ini semakin tua, seperti kita setiap kali kita ulang tahun. Kita bukan semakin muda, semakin tua kita ini. Panjang umurnya, sehat badannya, kalau bisa begitu alhamdulillah. Tapi kenyataannya saudara, tambah umur bukan tambah sehat saudara. Tambah sakit-sakitan, loh kok bisa begini? Lalu kita nyalakan Tuhan, kenapa Tuhan tidak berkati aku dengan kesehatan? Sementara pola hidup kita, pola makan kita buruk saudara. Makan semuanya dimakan saudara. Sampai makan angin juga dimakan juga, makan hati dimakan juga saudara. Semua dimakan saudara. Sampai makan orang pun dimakan saudara. Sehingga banyak sakit-sakitan. Kalau sudah sakit di usia senja, nyalakan Tuhan saudara. Saya tuh lihat papi saya itu punya satu kelebihan yang mungkin jemaat belum tahu. Papi saya itu selain serba bisa, suka makan hobinya salah satunya. Semua dimakan, suka makan. Tapi yang hebatnya dari beliau itu apa? Dia bisa menyangkal keinginan makannya. Lihat durian, kepingin durian, cukup satu saja. Saya aja saudara, lihat sesuatu yang saya sukai, untuk nahan itu, rasanya gemeteran saudara. Duh, pengen banget. Lihat rawon, makan paru itu kan menarik. Apalagi terkenal parunya ini, aduh, gurih crunchy, aduh, pengen nikmat, rasanya kayak kalau nggak makan tuh emosi saudara. Tapi beliau bisa tahan diri, makanya beliau umur. Sampai beberapa rekan-rekan saya bilang, papimu tuh awet muda. Dan memang awet muda. Saudara bilang, setuju saudara dengan statement gembala kita tuh awet muda? Loh betul. Sampai ada yang bilang, DM saya, lebih ganteng papamu daripada kamu, katanya gitu. Mosok saya karena ganteng. Mungkin saya lebih modern aja. Tapi gantengnya beliau nggak luntur. Itu diakui, dunia mengakui. Bukan cuma teman, dunia mengakui. Salah satu penyebabnya adalah bisa menyangkal diri dari makanan. Makanya diberkati dengan kegantengan. Lu salah satu orang cepat tua itu salah satunya apa? Pola makan yang tidak higienis, ususnya kotor. Penyebab jerawatan itu kan tidak sembuh-sembuh karena ususnya kotor. Sehingga apapun yang kamu minum, kalau ususnya kotor, tidak bisa diserap dengan tubuh dengan baik. Kalau itu vitamin yang bagus. Sehingga tetap kotor kulit kita. Kok jadi bicara kecantikan, saudara? Tapi itu yang terjadi, saudara. Salah satu gembala kita kelebihannya menahan diri dari selera makan, saudara. Makanya sehat, meskipun ada sakit wajar lah karena umur. Kapit kalau saya pernah ikut beliau dalam mubes skala musyawarah tingkat nasional. Selevel beliau tuh, maaf kata bukan saya meremehkan hamba Tuhan. Sudah ada yang stroke, saudara. Sampai dituntun gitu, ketemu papi saya nyapa gitu, sudah gemeteran gitu. Itu yang membuat saya mikir ke depan. Salah satu cara supaya gereja ini diberkati oleh kesehatan, bukan mujizat melulu, tapi edukasi yang benar. Bagaimana kita harus hidup, selain hidup benar, salah satunya hidup yang benar, cara makannya yang benar. Supaya gereja kita itu jemaatnya itu umur panjang semua. Suka umur pendek atau umur panjang? Umur panjang tapi kalau susah tok ya mikir, saudara. Umur panjang kalau jadi beban orang lain ya juga mikir. Ini saya bukan meremehkan saudara. Bukan, tapi saya aja saudara berpikir secara tajam.
mana yang harus kita kerjakan hari-hari ini. Tambah tahun, dunia ini makin tua. Kita tambah tahun semakin tua. Sekali lagi kembali pada materi Pak Khotbah pagi hari ini. Berbeda dengan apa yang Alkitab katakan tentang keadaan dunia setiap tahun. Dunia ini semakin tua, semakin jahat, sedang menuju pada kegenapan Alkitab. Tapi dunia coba mengganti kebenaran yang asli ini dengan kenyataan seolah dunia ini baik-baik saja. Lihat, kamu kan masih bisa toh mesra-mesraan. Lihat toh, kamu masih bisa ngelencer toh. Bisa jalan-jalan, bisa makan enak. Jadi tidak usah susah hatimu, nikmati. Untuk sesaat kita, yes, kita bisa nikmati. Tapi kita juga harus sadar. Dunia ini sedang menuju kegenapan firman Tuhan. Sehingga tujuan Alkitab berkata, kegenapan ini memang menakutkan, tapi Alkitab sedang mengajarkan kita supaya tambah tahun kita semakin mengandalkan Tuhan, bukan semakin mengandalkan kekuatan kita. Saudara, itu tujuan Alkitab, bicara tentang masa depan yang mengerikan. Bukan untuk menakut-nakuti saudara sehingga saudara menjadi jemaat yang lemah, menjadi jemaat yang kehilangan semangat hidup. Bukan itu tujuan Alkitab bicara nubuatan tentang masa depan dunia. Sekali lagi tujuan Alkitab bicara tentang dunia yang semakin jahat. Supaya jemaat jangan lupakan Tuhan. Supaya jemaat itu melibatkan Tuhan dalam segala rencanamu dan keinginan, libatkan Tuhan. Bahkan akuilah Tuhan di balik semua kesuksesanmu. Jangan sampai saudara merasa semua ini hasil kerja kerasku. Jangan. Saudara. Ini tujuannya khotbah di awal tahun ini. Supaya mempersiapkan gereja Tuhan semakin menghargai Tuhan. Di atas segala aktivitas. Ketika engkau mengganti dengan kebenaran yang lain. Apa kata dunia? Gak usah agama, gak usah percaya Tuhan. Toh kamu bisa kerja, kamu bisa sehat. Yang penting kamu begini dan begitu. Memang benar. Tapi kamu kehilangan yang namanya masa depanmu. Tiba-tiba dunia berubah, pasti engkau tidak sanggup menghadapi perubahan dunia. Ketika dunia lockdown, saudara tidak bisa menghasilkan, tidak bisa berbisnis, tidak bisa mencari keuntungan. Saudara mau ngandalin siapa? Dan sudah terbukti toh, ketika dunia lockdown, banyak orang murtad. Banyak orang meninggalkan Tuhan. Bahkan setelah lockdown bukannya manusia itu sadar diri. Pentingnya agama, pentingnya Tuhan. Saudara. Manusia malah cari orang kemintar. Saudara. Orang pintar itu adalah orang kemintar. Saudara. Dia seolah-olah bisa tahu masa depan. Dia seolah-olah bisa tahu kesuksesanmu. Dirinya aja tidak sukses kok bisa ngasih kesuksesan orang lain. Paham saudara? Hari-hari ini banyak orang datang ke dukun saudara. Seolah dukun cuma bilang, aku tahu kamu punya masalah, aku tahu kamu punya potensi, aku tahu nanti kamu masa depanmu begini dan begini. Sementara dia dirinya hidup dari persembahan orang yang datang minta doa-doa mantra. Lucu tidak saudara? Tapi itu laris saudara. Sehingga kebenaran yang asli hilang diganti kata-kata yang enggak jelas. Nasihat-nasihat yang tidak bertanggung jawab. Ini menyedihkan sekali. Oleh sebab itu di awal tahun ini saya mau menanamkan satu kebenaran ini. Jangan sampai berita yang membuat engkau duka cita dalam firman ini bukan untuk melemahkan imanmu. Justru engkau menyadarkan diri bahwa pentingnya Tuhan dalam hidupmu itu.
puji Tuhan. Raja Salomo menggunakan istilah segala sesuatu ada waktunya. Contoh, kebebasan manusia yang kita miliki ada batasannya. Jika melewati apa yang diharuskan, digariskan oleh Alkitab lewat Raja Salomo menulis dalam kitabnya, maka konsekuensi harus kita hadapi. Jangan merasa kita manusia bebas, punya free will, punya hak asasi, lalu kita merasa semua kita berhak menentukan. Memang Alkitab bicara soal hak asasi lewat Pak Raja Salomo. Segala sesuatu itu ada waktunya, ada batasannya. Coba kita buka ya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Kita buka Pengkhotbah pasal yang ketiga. Dibaca mulai ayat pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Sebentar, ada waktu untuk membunuh. Ini bukan berarti kitab ini mengizinkan saudara membunuh orang, bukan loh ya. Kata membunuh ini bukan berarti mengajarkan kita boleh membunuh sesama, bukan. Ini pengertian membunuhnya bukan membunuh sesama, bukan. Terus? Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Ia tak dapat ditambah dan tak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya berbuat demikian supaya apa? Manusia takut akan Dia. Cukup sampai di sini. Lewat Raja Salomo, Tuhan mengajarkan kita semua ada waktunya. Jangan dipikir kalau saudara punya kesempatan melakukan kebebasan seolah-olah Tuhan mengizinkan. Tidak. Tuhan menetapkan sebuah garis, ada waktunya. Dan semua itu ujungnya supaya manusia menghargai Tuhan. Belajar takut akan Tuhan. Ketika engkau salah membuat keputusan, ada konsekuensi yang akan kau alami. Kau jadi sakit, kau jadi menderita, bahkan mati, meninggal dunia. Itu konsekuensi karena salah buat keputusan. Dan Tuhan izinkan terjadi seperti itu. Supaya manusia kembali lagi mengingat Tuhan, menghargai Tuhan. Karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa. Sehingga tidak lagi peduli Tuhan. Sehingga Tuhan bicara lewat situasi keadaan. Tuhan izinkan manusia
buat keputusan versi mereka. Tapi Tuhan tetap kasih garis. Kamu salah buat keputusan, ada konsekuensi yang kamu harus tanggung. Namanya hukuman. Karena di ayat yang ke-11 perhatikan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kalau engkau menghargai, tahu cara menggunakan kebebasanmu, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Tuhan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang Allah lakukan. Tuhan kasih kebebasan, tapi manusia menyalahgunakan. Lewat perjamuan suci pagi hari ini, kita diingatkan kembali apapun keputusan yang sudah kita buat keliru. Tuhan memberi kita pengharapan. Apa pengharapan dari Tuhan? Pengampunan dosa. Sehingga engkau mengalami pemulihan kembali dari kondisi keterpurukan kita. Yang dipulihkan pertama kali adalah keyakinanmu akan Tuhan. Kalau engkau tidak punya keyakinan akan Tuhan, engkau nggak bisa mengalahkan apapun, termasuk mengalahkan dosa, termasuk mengalahkan dunia. Karena ada ayat mengatakan iman yang mengalahkan dunia. Yang dipulihkan ketika kita bersekutu dengan perjamuan Tuhan adalah keyakinan kita akan Tuhan dipulihkan. Kita kembali bisa mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Bukan menyembuhkan penyakitmu dulu. Meskipun ada kesaksian banyak orang bersekutu dengan perjamuan Tuhan, engkau disembuhkan. Tapi bukan itu yang utama berkat Tuhan dalam perjamuan suci. Tapi kesadaran kita akan Tuhan, kepercayaan kita akan Tuhan dipulihkan. Siapa yang pagi hari ini yang mengalami imannya mulai runtuh, sulit percaya Tuhan, bahkan kecewa sama Tuhan. Biarlah lewat perjamuan suci ini hatimu dipulihkan. Hatimu mengalami sentuhan yang membuat engkau kembali, Tuhan, aku percaya Engkau. Sore nanti saya akan melanjutkan khotbah saya dengan judul kebenaran yang disembunyikan. Pagi ini khotbah saya tentang kebenaran yang hilang. Kesimpulan dari firman pagi hari ini adalah kebenaran yang harus diketahui, dihidupi setiap hari. Namun sudah tidak lagi menarik perhatian kita. Bahkan kita cenderung melawan, mengganti dengan pemikiran kita dan pengalaman dan kenyataan yang terjadi. Inilah yang dimaksud khotbah pagi hari ini. Kebenaran yang hilang. Mari kita tundukkan kepala. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Saya mengundang petugas yang sudah dipilih untuk melayani kita,
maju ke depan. Mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh gembala sidang untuk melayani kita pagi hari ini. Perjamuan suci. Saya berharap bapak-bapak yang melayani menjalani dengan hati yang mengasihi dan hati yang mengasihi jemaat. Silakan maju ke depan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanmu ya, teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Tuhan, layakkan kami semua yang ada di ruangan ini. Kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu lewat perjamuan-Mu. Kau yang mengajari kami untuk melakukan ini, Tuhan. Supaya kami mengingat hati-Mu, isi hati-Mu, bahwa Engkau mengasihi kami, Tuhan. Manusia yang sudah rusak oleh dosa, Engkau masih mengingat kami. Engkau masih menginginkan kami. Dan kami mau merenungkan selalu kebenaran ini. Jangan sampai hilang dari hidup kami, Tuhan. Bahwa Engkau mengasihi kami begitu dalam dan konsisten cinta-Mu, Tuhan. Kuduskan kami semua yang ada di ruangan ini. Koreksi hati kami masing-masing, Roh Kudus. Koreksi hati kami. Ini pelayan-pelayan-Mu, pakai mereka Tuhan. Beri mereka hati yang mengasihi Engkau lebih dalam lagi. Dan hati yang mengasihi sidang jemaat-Mu Tuhan. Biarlah setiap yang kami lakukan, pelayanan yang kami kerjakan, menghasilkan jiwa Tuhan, menyentuh banyak hati Tuhan. Berkatilah pelayanan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan dibagikan, dilayani jemaat dengan baik. Karena begitu Allah cinta